Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penemukan nilai-nilai luhur sosial budaya dalam membentuk karakter murid. Sebelumnya, perkenalkan profil fasilitator dan pengajar praktik kami. Yang pertama yaitu Ibu Sri Herti sebagai fasilitator dan Ibu Herlina Widiasari sebagai pengajar praktik. Kemudian, inilah anggota kelompok kami. Yang pertama Ibu Utari Anggraini, yang kedua Ibu Susriningrum, yang ketiga Ibu Wuningsi, yang keempat Hanana Farusnikha atau saya sendiri, dan yang kelima Bapak Zinihudin. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hanana Farusnikha, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pemalang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai nilai-nilai sosiokultural yang ada di Pemalang. Kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di Kabupaten Pemalang yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri Pendidikan Nasional Indonesia, mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal, sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Konteks sosiokultural di daerah kita memiliki kekayaan yang unik, nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan norma-norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Pendidikan yang memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut mampu menciptakan individu yang berdaya, memiliki identitas kuat, dan siap berkontribusi pada masyarakat. Konteks sosial budaya di Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Di antaranya, bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, Pemalang juga kaya akan hasil bumi yang melimpah. Hal itulah yang melatar belakangi adanya budaya sedekah bumi. Mari mengenal sedekah bumi. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Tujuan kegiatan ini adalah ungkapan rasa syukur para petani masyarakat Pemalang atas hasil panen usahanya tersebut. Munculnya kegiatan ini tidak terlepas dari sistem mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pemalang dan kearifan lokal masyarakat Pemalang. Kegiatan yang dilakukan berupa parakan gunungan yang terdiri dari hasil panen seperti padi, jagung, kacang, sayur-sayuran yang diarak keliling desa yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini wujud dari cara masyarakat Pemalang untuk melestarikan budaya daerah Pemalang. Nilai-nilai sosiokultural. Ada 3 nilai sosiokultural. Yang pertama, nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya yang kuat di daerah. Nilai ini sejalan dengan pemikiran KHD tentang pentingnya sinergi dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Yang kedua, kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas merupakan nilai sosiokultural yang kuat di daerah. Pemikiran KHD tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat diterapkan dengan membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik, serta mengajarkan mereka untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Kekuatan konteks sosiokultural dalam bentuk penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal, nilai-nilai, tradisi, dan bahasa daerah dihargai dan diintegrasikan dalam pendidikan sesuai dengan semangat KHD. Penerapan nilai sosiokultural dalam kegiatan sedekah bumi. Yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong dalam mempersiapkan sedekah bumi dimulai dari proses pembuatan gunungan sampai pada membawa gunungan kepada masyarakat. Yang kedua, kebersamaan dan solidaritas dibuktikan dengan semua masyarakat Pemalang dari semua kalangan berkumpul untuk turut memeriahkan acara sedekah bumi. Tidak ada perbedaan karena semua berkumpul bersama. Yang ketiga, penghargaan terhadap budaya lokal dibuktikan dengan terus dilestarikannya kegiatan sedekah bumi hingga sekarang, agar generasi muda tetap mengenal dan menghargai yang telah ada sejak zaman leluhur.
Lalu, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, integrasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita adalah kunci kesuksesan. Melalui pendidikan yang menghargai warisan budaya sambil merespon tuntutan zaman, kita membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berdaya dalam menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar budaya dan nilai-nilai lokal yang menguatkan. Relevansi nilai sosiokultural menjadi penguatan karakter siswa. Yang pertama yaitu nilai gotong royong. Relevansi nilai gotong royong dibuktikan dengan kegiatan siswa melaksanakan Jumat bersih, diskusi saat mengerjakan tugas kelompok, dan mengikuti kegiatan pramuka. Yang kedua, kebersamaan dan solidaritas. Relevansi nilai kebersamaan dan solidaritas dibuktikan dengan saat melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau peringatan Hari Nasional. Yang ketiga, penghargaan terhadap budaya lokal. Relevansi penghargaan terhadap budaya lokal dibuktikan dengan budi pekerti yang baik, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, agar budaya sopan santun khas Jawa tetap lestari. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah adalah gotong royong. Implementasi gotong royong yaitu aktif dalam kegiatan Jumat bersih, serta aktif kerja kelompok saat pembelajaran. Gotong royong dan peduli menjadi konteks lokal sosial budaya yang sudah menjadi ciri khas Indonesia, terkhusus Kota Pemalang. Konteks sosial budaya ini adalah sistem yang mengatur tingkah laku manusia, sejalan dengan pemikiran KHD yang mengutamakan pendidikan karakter untuk mempersiapkan pelajar Indonesia sebagai masyarakat global yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian alasan dan tantangan dalam pelestarian sosiokultural tersebut. Alasan yaitu karena perkembangan zaman membuat peserta didik lebih mementingkan kesenangan sendiri sehingga memudarkan semangat gotong royong. Kemudian pada tantangan, peserta didik terkadang kurang tanggap dan menganggap budaya lokal kurang menarik atau jadul atau kuno, sehingga mereka tidak memiliki ketertarikan untuk melestarikan budaya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Pendidikan yang diberikan bertujuan untuk memberdayakan siswa agar memahami dan menerima nilai-nilai karakter yang dijunjung tinggi, serta membantu mereka menginternalisasikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui penguatan KHD, siswa diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam masyarakat, serta berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.